terformat. Apa yang kita misalnya lihat dalam suatu peradaban dari Yunani ke Alexandria saat orang-orang Romawi itu membakar karya-karya yang sangat spektakuler. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan agama Kristen, tapi ternyata ini adalah kepentingan para politisi, orang-orang besar ya. Nah, artinya agama ketika masuk dalam pangkuan orang-orang besar, dia duduk di atas meja para politikus-politikus, itu bisa menjadi suatu pedang bermata dua ya. Bisa menjadi alat sebagai perang untuk memerangi agama-agama lain. Padahal di sejarah, kata Gus Dur, agama itu tentram di tengah masyarakat cilik ya. Nah, akhirnya agama itu digunakan untuk berperang yang pada gilirannya korbannya adalah masyarakat kecil itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita Islam Kosmopolitan, pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemarin di pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan ada 5 universal kulliyat al-khamsah atau kutubul fikiyah, atau dengan bahasa yang lain adalah maqasid syariah. Tujuan diciptakannya syariah itu ternyata ada 5 universal itu yang kita sebut sebagai kutubul fikiyah. Ada beberapa jaminan dasar kemarin yang kita sudah sebutkan. Nah, sekarang kita akan menguraikan universalisme Islam itu ya. Kita menguraikan 5 jaminan dasar itu secara teoritik dalam pandangan Gus Dur. Yang pertama adalah penjagaan fisik, jaminan atas keselamatan fisik. Jaminan atas keselamatan fisik ini tentu akan dibantu dengan pembuatan hukum yang sebagaimana kita sering dengarkan adalah equality before the law, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Tentu kesamaan di hadapan hukum ini dalam pengertian yang lain adalah namanya juga hukum ketika sudah diterapkan tentu akan terpartikularkan. Terpartikularkan maksudnya adalah masing-masing konteks itu berbeda ya. Nah, berarti itu akan diserahkan kepada hakim dalam setiap spesifikasi hukum tertentu. Nah, dalam pembahasan ini di jaminan dasar yang pertama ini, seseorang tidak boleh menyakiti fisik orang lain ya, karena kita sudah berkomitmen secara teoritik, dan ini adalah universalisme Islam, bahwa kita harus menjaga fisik orang, tidak boleh tampar kiri kanan, tidak boleh tendang sembarangan dan semacamnya, tidak boleh melukai orang ya. Nah, yang kedua, selain daripada menjaga atau menjamin keselamatan fisik, juga ada jaminan atas kebebasan beragama ya. Nah, jaminan atas kebebasan beragama ini kita lihat misalnya kalau kita baca Pancasila. Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini teman-teman perlu benar-benar mengetahui bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bukan dimaksudkan sebagai ketuhanan orang-orang Islam semata, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Islam itu meyakini Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal. Tapi dalam konsep Pancasila sendiri tidak seperti itu. Kalau Anda membaca karya Bung Karno, Falsafah Pancasila, beliau di situ menjelaskan bahwa ternyata beliau tidak menciptakan Pancasila, tapi menemukan Pancasila itu di dalam tubuh bangsa. Nah, kalau saya ingin menginterpretasikan ini mungkin seperti pemikiran von Savikny dalam The Historical of Law ya, sejarah hukum. Jadi ketika memfilsafati hukum, ada salah satu pandangan dari von Savikny bahwa hukum itu lahir dari jiwa bangsa, yaitu hukum punya sejarah sendiri. Nah, mungkin ini digunakan oleh Bung Karno dalam menemukan dasar dari negara ini, yaitu kalau kita bisa sebutkan adalah Volksgeist ya, dalam istilah-istilah Jerman adalah ruh ya, Volksgeist, tapi tidak sebagaimana pandangan Hans Kelsen tentang state fundamental norm. Volksgeist itu lebih tinggi daripada state fundamental norm itu, artinya Pancasila lebih tinggi daripada yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen, tapi itu pembahasan lain dalam hukum tata negara. Nah, jaminan atas kebebasan beragama di dalam Pancasila misalnya, sila pertama itu sebenarnya tidak menunjukkan Tuhan orang Islam semata, tapi juga
pengakuan atas masyarakat Indonesia atas ketuhanan. Siapapun masyarakat Indonesia harus bertuhan. Itulah kenapa di Indonesia tidak ada orang ateis, karena ini adalah jiwa bangsa. Jadi ada suatu mistifikasi ya. Nah, dengan dasar itu, kalau kita misalnya baca butir-butir, ada tujuh butir di dalam penjelasan sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling penting saya kira adalah menghargai perbedaan agama. Tidak boleh memaksa orang memasuki agama lain. Orang lain pun seperti itu. Tidak boleh memaksa kita untuk masuk di agama mereka. Nah, inilah suatu penghormatan dan penghayatan agama-agama lain, menjaga kerukunan beragama. Nah, penjagaan atas kerukunan beragama ini tentu kita lihat misalnya dalam sejarah ini, kata Gus Dur, dalam sejarah justru orang-orang cilik, ya wong cilik itu sangat plural. Yang menjadi soal ketika misalnya agama dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan, ya, diformalkan, agama itu menjadi suatu keharusan bagi masyarakat agama tertentu, katakanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau agama Islam di negara tertentu, maka itu Islam akan terformat, atau agama tertentu akan terformat. Apa yang kita misalnya lihat dalam suatu peradaban dari Yunani ke Alexandria saat orang-orang Romawi itu membakar karya-karya yang sangat spektakuler. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan agama Kristen, tapi ternyata ini adalah kepentingan para politisi, orang-orang besar, ya. Nah, artinya agama ketika masuk dalam pangkuan orang-orang besar, dia duduk di atas meja para politikus-politikus, itu bisa menjadi suatu pedang bermata dua, ya. Bisa menjadi alat sebagai perang untuk memerangi agama-agama lain. Padahal di sejarah, kata Gus Dur, agama itu tentram di tengah masyarakat cilik, ya. Nah, akhirnya agama itu digunakan untuk berperang yang pada gilirannya korbannya adalah masyarakat kecil itu sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Artinya kita tidak boleh membawa suatu walaupun di dalam agama punya sisi sakralitas, tapi dalam sisi sakralitas itu sendiri ada upaya-upaya untuk memberikan penghargaan kepada agama-agama yang lain. Nah, misalnya kalau di kampus kalau di kampus IAIN kemarin ada beberapa hal yang ditekankan oleh Pak Prof Pirol, ya, Rektor IAIN Kota Palopo, menjelaskan kepada OKP, ya, menjelaskan kepada organisasi-organisasi kepemudaan di situ bahwa jangan Anda mendoktrin sakralitas, ya, hilangkan sakralitas OKP itu sehingga kita bisa melihat dan melacak secara objektif manakah yang tepat bagi kehidupan kita mendatang, ya. Artinya agama telah menjadi indoktrinasi, termasuk juga di kelompok-kelompok kecil yang sangat puritan, yang sangat mengatakan purifikasi itu, yang akhirnya membuat kita dilema terhadap agama itu sendiri. Nah, disinilah mungkin ketika kita menghubungkan dengan pemikiran Jalaluddin Rahmat, psikologi agama, ya. Agama itu menyampaikan perdamaian tapi suka perang. Agama itu menyampaikan kemasyarakatan tapi mencintai kehidupan pribadi, misalnya kehidupan sofistik dan semacamnya. Jadi agama terlihat paradoks, ya, sehingga kita bingung melihat agama ini sebenarnya hakikatnya apa, ya. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah menjaga kebebasan beragama, yaitu tidak memaksa orang untuk mengikuti agama kita. Nah, artinya kita ambil satu contoh di Islam. Islam sendiri pun menghargai agama lain, ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Artinya dalam posisi keislaman pun, dalam posisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun menghargai perbedaan-perbedaan agama. Apalagi hanya perbedaan-perbedaan politik, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan organisasi tertentu. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita lihat, ya. Nah, yang ketiga adalah menjaga keturunan. Jadi ada upaya menjaga keturunan, keluarga dalam hal ini. Nah, di sini saya kira sangat menarik Gus Dur memberikan pengertian tentang keluarga itu. Dia adalah sel-sel masyarakat, sebagaimana banyak yang disampaikan oleh para sosiolog, termasuk misalnya rahbar di Iran, ya, Imam Ali Khamenei menyampaikan bahwa
keluarga itu adalah sel-sel masyarakat. Kenapa kita katakan itu sel-sel masyarakat? Karena memang keluarga itulah yang membentuk peradaban, ya, yang membentuk masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam keluarga ini kita punya kebebasan beragama juga. Kita punya kebebasan bertindak tentu dengan kerangka-kerangka umum yang ada, ya. Nah, di dalam keluarga ini sendiri yaitu menjaga keturunan, maka secara spesifik undang-undang pun harus mengatur itu. Oleh karena itu, saya kira sangat tepat negara saat menciptakan suatu undang-undang, ya, peraturan-peraturan yang spesifik dalam keluarga. Bahkan Islam sangat memperhatikan itu. Misalnya kalau Anda baca di dalam kompilasi hukum Islam, ya. Kompilasi hukum Islam itu saya kira sangat jelas tentang undang-undang perkawinan, ya, 1174 itu menjelaskan bagaimana perkawinan di dalam Islam berikut waris, berikut perceraian dan hak anak atas nafkah. Tapi tentu secara spesifik kita akan harus memberikan penyelenggaraan yang sangat mungkin bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga itu. Misalnya persoalan hak anak atas nafkah, apakah itu sudah sesuai dengan hak anak. Nah, jangan sampai misalnya pasca perceraian orang tua tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, padahal tidak ada istilah mantan anak kan, yang ada itu mantan istri, ya. Artinya nafkah tetap harus berjalan sampai dalam ketentuan-ketentuan tertentu yang dibahas di dalam undang-undang. Ya, itu saya kira sangat penting juga. Yang keempat adalah jaminan dasar atas kepemilikan individu. Mungkin pernah Anda mendengarkan sejarah, kalau Anda baca karya Daron Acemoglu, Mengapa Negara Gagal, Anda akan menemukan ternyata ada negara yang berupaya untuk mengambil tanah milik rakyat, tanah milik individu, dan kemudian diserahkan kepada negara, yang pada gilirannya negara yang mengelola itu. Untuk apa? Untuk bagaimana berjuasi, ya, dalam hal ini feodalisme tidak lahir. Karena kalau kita misalnya membaca pemikiran Marxisme, ternyata sejarah itu punya nalar, ya, determinisme sejarah itu ada, ya, dari komunal primitif, kemudian ke masyarakat feodal, kemudian ke kapitalisme, kemudian ke sosialis komunis. Nah, ternyata di fase itu untuk menciptakan sosialis komunis kita harus menghilangkan fase di mana kapitalisme itu bisa menjadi sangat besar dan bibitnya harus dihilangkan. Bibitnya adalah feodalisme. Oleh karena itu menghilangkan tanah sebagai mengambil tanah milik pribadi itu adalah boleh, ya. Kenapa? Karena itu bisa menciptakan bibit-bibit kapitalisme, feodalisme. Mungkin di kampung-kampung Anda banyak orang yang punya banyak tanah itu, ya. Punya banyak tanah, akhirnya tanah dikuasai orang yang dulunya punya tanah sendiri, kemudian tidak lagi punya tanah, dan akhirnya dipekerjakan, lahirlah masyarakat yang sangat timpang, ya. Pada akhirnya menciptakan masyarakat yang dikatakan Marxisme proletar dan berjuis. Nah, tapi kata Gus Dur itu tidak bisa, ya, karena sejarah memperlihatkan bahwa kita memiliki hak, ya. Kita memiliki secara fitrawi, kita ingin tanah, ingin rumah, ingin alat produksi dan semacamnya. Artinya sistem sosialis komunis dalam hal ini sangat sulit untuk terrealisasi dalam arti penciptaan masyarakat tanpa kelas, yaitu ketiadaan kapitalisme. Nah, kapitalisme dalam arti ini adalah mereka yang betul-betul sangat rakus, ya. Nah, itu yang keempat. Artinya Gus Dur justru ingin membawa kepemilikan pribadi itu justru bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Itu saya kira yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah jaminan dasar atas profesi, ya. Setiap orang bisa memilih profesi yang digelutinya, yang dicintainya. Tapi yang kita harus ketahui bahwa profesi itu ternyata adalah sesuatu yang sangat spesifik di tengah masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah kenapa misalnya kalau di dalam Islam kita temukan istilah-istilah fardu kifayah dan fardu ain, ya. Wajib yang jika kita melakukannya maka orang lain tidak
tidak mewajibkan dirinya untuk menjadikan dirinya sebagaimana orang yang telah melakukan itu, ya. Nah, itu profesi, ya. Nah, kalau wajib sehari-hari misalnya sholat, puasa, ya, di bulan Ramadan, haji dan semacamnya, secara umum adalah rukun Islam. Nah, di sini penting, ya. Nah, misalnya begini, ada orang yang tidak beragama, katakanlah begitu, datang di kampung kita, kemudian dia adalah seorang dokter. Kita tidak mau berobat karena dia adalah orang yang tidak beragama, atau katakanlah di kampung tertentu adalah orang Islam, kemudian ada orang Kristen yang datang. Orang Kristen ini profesinya adalah dokter. Orang tidak mau berobat di dokter itu karena imannya berbeda. Padahal sebenarnya dokter ini adalah kondisi yang sangat objektif, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, beragam profesi-profesi yang ada itu saya kira sangat penting, dan juga adalah tujuan dari dimakasidnya syariah, ya, dibuatkannya syariat itu, ya. Itulah kutubul fikih, sedikit penjelasan dari pemikiran Gus Dur. Nah, sehingga ketika jaminan dasar yang terakhir ini kita pertanyakan, apakah yang membuatmu itu, siapakah yang menyuruhmu menjadi dokter, apakah masyarakat ataukah agama? Pertanyaan itu saya kira adalah pertanyaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena agama itu hidup di tengah masyarakat, dan masyarakat membutuhkan spesifikasi baik di bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ekonomi, dan seterusnya. Itu artinya setiap profesi-profesi tentu dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu juga diinginkan oleh setiap agama, karena agama untuk masyarakat. Ya, artinya pertanyaan yang tadi yang kita pertanyakan, apakah yang memerintahkanmu itu adalah agama atau masyarakat? Ya, tidak. Itu pertanyaannya salah, ya. Itu pertanyaan yang sangat dikotomis. Ya, itu adalah keharusan dalam sejarah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, 5 jaminan dasar ini adalah universalisme Islam yang tidak hanya berkaitan dengan Islam, ya. Maksud saya Islam yang secara formal. 5 universal ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan dalam seluruh kenyataan hidup masyarakat. Nah, tapi ini sebagai kerangka teoritis, kata Gus Dur. Nah, kalau ini adalah kerangka teoritis, berarti butuh kerangka praktis untuk bagaimana merealisasikan seluruh kerangka teoritis ini. Dan itu kita lihat dalam pengertian kosmopolitanisme peradaban Islam, ya. Tanpa kosmopolitanisme peradaban Islam, 5 universal ini, 5 idealitas ini akan sangat sulit untuk tercapai, ya. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk tercapai. Nah, ke depan kita akan menjelaskan kosmopolitanisme peradaban Islam. Bagaimana sih sebenarnya kosmopolitanisme itu? Apakah dalam kondisi masyarakat seperti apakah yang bisa menerima 5 jaminan dasar itu? Apakah di masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, masyarakat Islam dalam hal ini adalah katakanlah Irak atau Arab Saudi atau Turki, Mesir dan semacamnya. Apakah itu disambut baik-baik oleh peradaban? Manakah peradaban yang benar-benar menyambut 5 universal Islam ini, ya? Yang disebut oleh Toynbee sebagai oikumene peradaban Islam. Nah, ke depan kita insya Allah akan mempelajari itu di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.